selama dia mau berusaha untuk menghafal Al-Quran, maka dia dikatakan sebagai penghafal Al-Quran. Gak harus 30 juz juga gitu. Itu setiap pekan itu rutin untuk latihan di Masjid Kampus Universitas Muhammadiyah Masya Yogyakarta. Allah. Jadi kita nggak ada tes-tes, soalnya kita menampung semua orang yang udah hafiz atau orang yang memang baru mau belajar Al-Quran, kita menampung semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Orasi, kembali lagi bersama aku Rizka Mazaya di Orasi Podcast. Di episode kali ini kita mendatangkan narasumber yang sangat spesial dan tentunya teman-teman yang mungkin aktif dalam organisasi atau UKM di UMY pasti sudah mengenal beliau gitu ya. Nah, di UMY ini kan banyak sekali UKM yang berkiprah untuk aktivitas teman-teman. Salah satu penunjangnya itu beliau ini ketua dari salah satu UKM di UMY, yaitu UKM LPTQ. Oke, kita sambut narasumber kita yang sangat oke pada episode kali ini, yaitu Kak Kahfi ya. Ya, Oke, Mbak. Kahfi, selamat datang Kahfi di podcast kita. Selamat datang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Orasi, Kahfi ini beliau ini ketua LPTQ ya. LPTQ itu kepanjangan dari apa sih? LPTQ kepanjangan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Nah, di dalam itu LPTQ itu menaungi apa aja gitu, atau hanya baca Al-Quran aja atau apa gitu? Boleh dikasih tahu nggak? Oke. Mungkin sedikit kami jelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman bahwa LPTQ ini salah satu organisasi di kampus UKM gitu, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang Al-Quran gitu. Nah, kami di sini tujuannya untuk bagaimana mensiarkan Al-Quran di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kita kan sama-sama tahu nih kalau mahasiswa itu banyak kesibukan, rapat, kemudian kegiatan akademik, organisasi dan lain sebagainya. Nah, kami selalu mengoptimalkan dan mensiarkan bagaimana mahasiswa UM-nya itu tidak lupa dengan Al-Quran gitu. Nah, Masya Allah. di situ banyak bidang-bidang kami. Yang pertama, kami bergerak di bidang tahfizul Quran yang merupakan salah satu unggulan dari LPTQ. Kemudian ada tilawatil Quran, tartil Quran, kemudian ada tafsir Quran, kemudian kajian ilmiah dan lain sebagainya. Ada 6 bidang yang LPTQ bergerak di bidang itu, Mbak. Oke, wah, sangat Masya Allah ya. Jadi LPTQ ini tuh membahas atau menaungi teman-teman yang pengen banget belajar Al-Quran. Iya. Harus punya bekal dulu atau bisa sih Kahfi yang baru belajar kayak gitu. Misalnya aku pengen Mbak masuk LPTQ biar bisa ngaji kayak gitu. Nggak harus yang udah pro masuk di LPTQ, bahkan teman-teman yang memang baru mau belajar itu kita tampung juga, karena memang kita basicnya mengajarkan Al-Quran, bukan hanya menampung orang-orang yang memang udah hafiz dari dulunya, dari sebelum masuk di UM-nya gitu. Nah, di LPTQ itu juga kita banyak ada 6 bidang yang tadi saya sebutkan itu. Itu setiap seminggu, sepekan itu latihan sekali. Misalnya tahfizul Quran. Tahfizul Quran itu setiap pekannya itu setoran dengan pengampu tahfiznya. Kemudian ada syarhil Quran juga latihan, dan tartil tilawah dan lain sebagainya. Itu setiap pekan itu rutin untuk latihan di Masjid Kampus Universitas Muhammadiyah Masya Yogyakarta. Allah. Berarti aktif ya, maksudnya kegiatannya rutin dilaksanakan di Rutin, LPTQ? Mbak. Setiap sepekan sekali. Jadi ada sepekan jadwal-jadwal sekali. latihannya. Oke, Masya Allah. Nah, terus kan Kahfi ini sebagai ketua LPTQ. Dengar-dengar katanya Kahfi juga ada hafalan Al-Quran gitu ya. Masya Allah gitu. Nah, duh saya jadi insecure. Nggak apa, aku juga mau belajar sih, makanya aku mau nge-host gitu. Sama hafid Al-Quran gitu. Siapa tahu kan ilmunya nular gitu kan. Oke, kan diundang juga sebagai hafid Quran. Nah, kira-kira Kahfi ini dulu mondok buat hafid Al-Quran atau emang baru masuk UM-nya baru hafalan gitu? Saya dulu mondok dari SMP. SMP
dan SMA di Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Gombara, Makassar, Oh, Sulawesi Makassar. Selatan. Memang binaan Muhammadiyah. Pondok itu sebenarnya ini, Mbak, pondok modern gitu. Jadi memang seperti pada umumnya pagi masuk kelas, belajar matematika dan pelajaran umum lainnya. Tapi memang ada kelompok tahassus yang memang menghafal Al-Qur'an. Jadi memang dia itu sekelompok ini kami itu hampir 40 orang memang digodok untuk memang menghafal Al-Qur'an aja di pondok itu. Dan alhamdulillah saya masuk di kelompok itu yang tahfiz dan memang fokus untuk menghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah saya menghafal Al-Qur'an dari kelas 9 ya, 9 SMP sampai kelas 10. Alhamdulillah 1 tahun 6 bulan itu sudah selesai hafalan saya. Memang saya Masya cepatkan Allah. biar setelah saya hatam langsung masuk kelas lagi karena memang kami nggak masuk kelas, Mbak. Jadi memang menghafal aja Oh, dibikin berarti gitu. 1 tahun 6 bulan itu khusus menghafal Khusus aja. menghafal aja. Jadi semakin lama kita menghafal, semakin lama juga kita masuk ke kelas gitu. Oh, gitu. Iya. Berarti nggak ikut pelajaran sama Nggak sekali. ikut belajar. Nah, terus nih, menarik nih Iya. pertanyaannya juga nih lagi. Kan menghafal tuh dari kelas 9 SMP, Iya. 1 tahun 6 6 bulan. Terus setelah itu kan ketika 1 tahun 6 bulan tuh nggak masuk kelas sama Nggak sekali. masuk kelas. Terus ketika udah selesai hafalan, baru masuk kelas lagi. Masuk kelas lagi. Nah, fase ketika setelah menghafal 1 tahun 6 bulan itu gimana caranya Kahfi itu biar istiqomah gitu loh dengan hafalannya, kan itu berarti 30 juz. 30 juz. Oh, Masya Allah. Berarti, oh ya. Nah, itu cara istiqomah untuk mempertahankan hafalannya gimana, kan umur-umur segitu tuh biasanya ini ya, labil gitu. Terus kayak pengen apa sesuatu hal yang baru. Terus terkadang tuh memang ada yang sampai melupakan hafalannya gitu. Kalau Kahfi sendiri gimana? Yang pertama memang umur-umur segitu yang Mbak sebutkan labil, masih mencoba cari hal-hal yang baru, kebebasan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saya terbantu dengan lingkungan di pondok pesantren karena memang lingkungan pondok pesantren memang yang masih murni gitu, yang memang nggak boleh pakai HP, nggak boleh ada alat teknologi dan komunikasi yang lainnya, sehingga menurut saya itu sangat membantu gitu. Nah, setelah saya menghafal itu 1 tahun 6 bulan, pas 2019 saya masih ingat tanggal 15 Maret 2019 itu saya khatam. Kita tetap murojaah, Mbak. Jadi setiap hari itu saya murojaah. Jadi murojaahnya itu setiap hari mungkin 1 hari dapat 5 juz gitu Oh, Masya di Allah. pondok itu. Dan ketika sudah sampai juz 30 itu balik lagi ke juz 1. Jadi terulang-ulang terus biar Oh, iya, iya, iya. semakin banyak kita murojaah, semakin lengket juga itu hafalan Al-Qur'an gitu. Berarti setelah 1 tahun 6 bulan itu masih ada kayak ustadz atau ustadzah yang ini ya bertanggung jawab untuk jadi musyrif atau musyrifah hafalannya Iya. Kahfi gitu. Iya. Jadi kita tetap ini, Mbak, kita tetap setoran gitu. Walaupun udah khatam, tapi kita tetap setoran. Tapi setorannya itu udah beda sistemnya. Kalau pas kita kejar hafalan dulu, itu disetorkan per halamannya. Tapi setelah kita hatam itu dites. Tesnya itu tanya jawab gitu. Ya misalnya juz 1 itu ditanya jawab ada 3 pertanyaan. Ustadz yang menanya nanti kita sambung ayat gitu. Oh, sambung ayat. Sambung ayat. Oke, sangat Masya Allah ya. Ternyata berarti perjalanannya memang udah dimulai dari kelas 9 SMP. Iya, pas SMP. Terus kan ketika di pondok nih, memutuskan untuk masuk kelas tahosus itu emang kewajiban dari pondok atau memang kemauan sendiri? Nah, kalau kemauan sendiri itu motivasi Kahfi apa sih? Pengen aku mau hafalin Al-Qur'an gitu. Ini menarik ini, Pak, pertanyaannya. Soalnya saya flashback dari tahun SMP. Sebenarnya kayak apa ya? Orang tua juga kurang setuju gitu kalau saya enggak sekolah. Karena kalau saya kemarin minta izin gitu, kalau saya masuk di program tahfiz dan memang menghafal aja, saya enggak sekolah gitu. Itu kedua orang tua kurang setuju gitu. Karena kenapa? Karena memang kedua orang tua saya itu backgroundnya pendidikan. Dua-duanya guru, Mbak, orang tua, ibu bapak guru. Nah, pas saya telepon kemarin di pondok, beliau ngomong kalau sebaiknya dua-duanya aja. Jadi sambil tahfiz menghafal di kelompok tahasus itu,
kamu juga ikut sekolah gitu. Nah itu yang saya lakukan Mbak. Tapi setelah 2 bulan itu agak susah Mbak. Soalnya kita nggak bisa membagi waktu gitu. Jadi memang benar apa yang Ustadz saya bilang, kalau menghafal itu dia nggak bisa dinomorduakan gitu. Jadi emang harus fokus menghafal. Kalau ada kegiatan yang lain antara menghafal atau kegiatan itu pasti salah satu yang kalah. Dan saya menyadari hal itu. Memang sangat sulit menghafal kemudian masuk sekolah. Akhirnya saya telepon lagi orang tua di kampung bilang, bagaimana Bu kalau saya fokus menghafal aja. Soalnya agak susah ini, soalnya ya misalnya kita pagi kejar setoran, malam kejar setoran, terus besok paginya langsung masuk sekolah lagi, belum lagi tugas-tugas dari guru kan. Nah itu yang membuat saya sedikit kesusahan. Tapi alhamdulillah orang tua menyarankan untuk tetap masuk sekolah, tapi keputusan apapun keputusannya ada di saya gitu. Jadi apapun pilihannya orang tua tetap ikut gitu. Alhamdulillah ya udah saya bilang saya tahfiz dulu, saya menghafal dulu. Saya berjanji untuk cepat menghatamkan Al-Qur'an ini 30 juz, kemudian saya masuk sekolah lagi. Akhirnya disetujui gitu. Oh gitu. Iya. Berarti waktu masuk kelas tahusus itu kemauan sendiri? Kemauan sendiri Mbak. Baru izin ke orang tua. Baru izin ke orang tua. Terus orang tua akhirnya memberikan pilihan ke Kavi kan, Iya. saya boleh lah gitu. Boleh lah. Oke, berarti sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Berarti langkahnya Kavi ini ya nggak ada ruginya ya. Sampai sekarang kan masih dikaji terus Al-Qur'annya gitu. Terus aku mau tanya nih, kan sebagai penghafal Al-Qur'an. Nah, menurut Kavi itu sebenarnya menghafal Al-Qur'an itu seperti apa sih gitu? Apa kita harus mungkin 30 juz atau mungkin kita menghafal 1 juz atau 2 juz nggak apa-apa, yang penting diamalkan atau gimana kalau menurut Kavi? Yang sependek pemikiran saya Mbak, penghafal Al-Qur'an itu yang namanya penghafal Al-Qur'an dia nggak selamanya harus 30 juz. Oh ini 30 juz, oh ini penghafal Al-Qur'an. Misalnya oh dia baru 2 juz nih, oh belum penghafal Al-Qur'an gitu. Itu menurut saya bukan seperti itu. Menurut saya penghafal Al-Qur'an itu ketika dia memang terus mempelajari Al-Qur'an dan terus menghafalkan Al-Qur'an. Walaupun baru 1 juz, 2 juz, tapi dia tetap berusaha untuk menghafal Al-Qur'an, dia disebut penghafal Al-Qur'an gitu. Nah, tapi pertanyaan apa Mbak? Saya lupa. Pertanyaannya itu maksudnya ya itu menurut Kavi gimana gitu? Apa harus kalau menghafal Al-Qur'an tuh harus 30 juz baru dia dibilang hafal Al-Qur'an, atau sebenarnya menghafal Al-Qur'an itu cukup kita kayak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an gitu? Kayaknya udah jawab tadi. Jadi kayak gitu tadi Pak. Pokoknya semenjak selama dia mau berusaha untuk menghafal Al-Qur'an, maka dia dikatakan sebagai penghafal Al-Qur'an. Gak harus 30 juz juga gitu. Walaupun hanya 1 juz 2 juz, tapi memang niatnya untuk mempelajari Al-Qur'an, maka itu disebut dengan penghafal Al-Qur'an. Saya kira begitu Mbak. Oke Kavi. Terus nih kan kalau tadi kata Kavi itu Kavi menyelesaikan hafalannya itu 1 tahun 6 bulan. Itu kalau kataku ini ya bukan jangka waktu yang panjang gitu untuk apalagi mungkin gitu kan. Ya mungkin bisa gitu, tapi itu hebat sih menurut aku gitu kan. Nah, itu ada metodenya nggak sih Kavi kayak teknis atau metodenya biar cepat menghafal gitu? Oh, Kavi dulu ini pakai bahasa Arab, maksudnya di pondok gitu, dan itu bisa menunjang hafalannya Kavi atau gimana? Ya Mbak, betul tadi yang pertama memang bahasa Arab sangat membantu gitu. Jadi pas saya menghafal Al-Qur'an itu saya sengaja beli Al-Qur'an yang per kata gitu. Jadi misalnya innalladzina kafaru sawaun alaihim jadi dipisah-pisah gitu. Nah, jadi gitu. itu yang memang saya beli Al-Qur'an itu sengaja karena menurut saya sangat membantu ketika menghafal Al-Qur'an. Dan juga kalau tips dari saya, mungkin kalau teman-teman setiap penghafal Al-Qur'an itu beda-beda Mbak tipsnya. Jadi nggak bisa kalau kita bilang oh tipsnya ini harus begini. Saya kira nggak bisa gitu. Soalnya setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kalau dari saya pribadi, saya memang istilahnya memang fokus 1 hari itu memang menghafal Al-Qur'an. Jadi nggak kemana-mana gitu. Jadi misalnya saya ini saya ceritakan ini ya Mas, keseharian di pondok kemarin pas menghafal.
Saya itu bangun sebelum subuh. Sebelum Sebelum subuh. subuh. Itu udah kejar setoran. Kejar setoran Ziyadah atau murojaah? Ziyadah. Oh, ziyadah. Ziyadah. Ziyadah habis itu habis sholat subuh setoran. Itu sampai jam 7. Jam 7 sampai jam 8 itu mandi, bersih-bersih dan lain sebagainya. Nanti jam 9 sampai jam zuhur itu masuk halaqah lagi. Kita setoran lagi ke Oh, ustadznya. setoran lagi. Setorannya. Kemudian ba'da zuhur sampai asar itu bebas. Ada yang gunakan untuk istirahat, ada juga yang kejar setoran tapi mandiri. Nah, saya gunakan waktu itu untuk kejar setoran, Mbak, untuk setoran keesokan harinya lagi. Kemudian ba'da asar kita menghafal lagi, setoran lagi. Kemudian ba'da maghrib ke isya itu makan malam. Kemudian ba'da isya sampai jam 10 kita setoran lagi. Jadi rutinitas itu memang setiap harinya berputar terus. Jadi saya kira waktu yang tepat lah kalau 1 tahun 6 bulan. Tapi tergantung ini sih Mbak, tergantung orangnya gitu. Karena saya motivasinya kemarin saya udah janji gitu sama orang tua bakal cepat-cepat cepat biar setelah itu saya masuk ke kelas lagi. Soalnya kalau nggak diiming-iming seperti itu, orang tua nggak ngizinin. Berarti harus ada wa'adnya dulu ya, Iya. harus ada janjinya dulu. Wa'adnya dulu. Oke. Nah, kan itu kan kemarin rutinitas ketika di pondok. Terus kan Kavi sekarang udah sebagai mahasiswa nih. Tinggalnya di mana? Di masjid, Pak. Masjid Husnul Khatimah. Oh, di masjid. seberang. Berarti maksudnya kan nggak di asrama ya? Enggak. Tuh. Berarti kan masih bisa bergaul dengan teman-teman yang maksudnya mereka yang basicnya beda sama Kavi gitu kan, dalam mendalami Al-Qur'an gitu. Nah, tantangannya nih kan udah jadi mahasiswa, pergaulan juga semakin luas, nggak seperti di pondok yang memang satu visi misi, satu tujuan dan satu aktivitas juga. Nah, caranya Kavi untuk mempertahankan hafalannya Kavi dan menyeimbangkan antara pergaulan Kavi dengan teman-teman dan juga hafalannya Kavi itu gimana? Ini sebenarnya tantangannya wah luar biasa banget pas mahasiswa gitu. Soalnya jujur Pak, saya sangat kalau saya membandingkan rutinitas pas jadi mahasiswa sama di pondok dulu itu jauh banget gitu. Soalnya sekarang kan kita lebih fokus ke kuliah, kemudian aktif di organisasi juga, sehingga memang membutuhkan treatment khusus lah untuk bagaimana murojaah. Nah, pas jadi mahasiswa ini, terutama semester semakin tua, kemudian jadi LPTQ juga, aktif di LPTQ, memang membutuhkan waktu yang lebih untuk murojaah. Jadi saya biasa murojaah itu ba'da subuh, Mbak. Ba'da subuh. Itu rutin setiap hari? Setiap hari. Setiap hari, dan juga ba'da maghrib. Kalau ba'da maghrib ini memang kayak ini Mbak, kayak kondisional gitu. Kalau semisal nggak ada kelas, terus nggak ada rapat, saya murojaah di situ. Ba'da maghrib dan ba'da isya. Ba'da maghrib dan ba'da isya. Jadi dilanjut gitu. Tapi kalau semisal kan biasa mahasiswa kan Mbak, ini rapatnya malam-malam gitu. Jadi yang malam ini ba'da maghrib ke isya ini agak jarang saya. Mungkin bisa seminggu itu cuma 2 kali gitu, karena memang berarti banyak. Yang konsisten subuh. Yang subuh gitu. Jadi semenjak jadi mahasiswa ini saya hanya bisa murojaah sehari itu cuma 2 juz gitu. Banyak ya 2 juz itu murojaah. Sedikit itu Mbak. Kalau bagi saya kalau bagi saya yang sedikit baru melangkah gitu loh. Saya baru pengen tahu kan, ini dari Kavi juga menggali lebih dalam gitu. Kayak gitu ya. Berarti tantangannya itu membagi waktu. Karena memang aktivitasnya udah beda ya ketika di pondok sama di luar ketika menjadi mahasiswa gitu. Oke. Menarik nih. Bagus. Terus Kavi targetnya di bulan Ramadan khatam Al-Qur'an berapa juz nih? Target saya khatam Al-Qur'an itu 2 kali, Mbak. 2 kali. Sekarang alhamdulillah udah juz 29. Masya Allah. Berarti tinggal nanti juz 30, habis juz 30 nanti ngulang lagi dari juz 1. Target saya 2 kali khatam tahun Ramadan ini gitu. Ada target murojaah juga nggak
waktu Ramadan? Maksudnya aku harus bisa murojaah berapa juz gitu di bulan Ramadan gitu. Itu include, Pak. Jadi pas Include. tadarus itu, jadi Mm-mm. saya tadarus sambil murojaah. Oh gitu, Iya. Masya Allah. Ih Jadi pas keren ya. tadarus Mm-mm. emang pakai hafalan gitu. Ih keren. Jadi ketika tadarus itu sambil Sambil murojaah. memurojaah hafalannya Iya. Kafi gitu. Nah, Oke oke. Terus selain itu kan Kafi di LPTQ nih dan juga punya apa hafalan ya, ada cadangan hafalan gitu di Kafi. Kira-kira Kafi ini juga ikut membantu teman-teman yang hafalan nggak sih di LPT? Kan tadi kan ada 6 divisi ya, salah satunya itu tahfizul Quran. tahfidzul Quran gitu. Ikut membantu teman-teman nggak? Atau memang Kafi hanya memberikan apa mentor-mentor untuk teman-teman kayak gitu? Saya ikut membantu, Mbak. Saya Mm-mm. ikut membantu. Jadi memang ada orang-orang yang dipilih untuk menghafal menerima setoran di LPTQ, termasuk saya. Jadi saya itu mengampu hampir 14 mahasiswa anggota LPTQ yang mau setoran. Mm-mm. Jadi setiap hari Sabtu kita setoran bersama. Itu dengan anggota LPTQ. Jadi mereka datang ke saya setoran, saya siap terima setoran gitu. Oh gitu. Ya. Sendiri atau ada teman-teman yang lain yang juga menerima hafalan Ada anggota? teman-teman yang lain, Mbak. Ada sekitar 20 pengampu tahfiz di LPTQ. Banyak ya. Iya, Itu sedangkan anggota dipisah ya putra-putri. dipisah, Mbak, Mm-mm. dipisah. Sedangkan anggota yang setoran itu kalau kurang lebih 150. Wah, banyak berarti satu Banyak, Mbak. orang Jadi satu orang itu hampir 6 mengampu sampai 7. 6 sampai 7 anak. Jadi 20 pengampu tahfiz, 10 akhwat, 10 ikhwan itu sudah dipisah gitu. Mm-mm. Jadi ada yang mengampu 6, 7 sampai 8 anak untuk setoran. Oke, keren ya. Berarti nanti untuk teman-teman maba atau teman-teman yang masih baru masuk ya semester 2, kalau misalnya mau menggali lagi tentang hafalannya atau mungkin belajar Al-Qur'an bisa masuk UKM LPTQ LPTQ. gitu Boleh, ya. boleh banget. Ditunggu di LPTQ itu. Oke. Terus nih yang terakhir, ada saran nggak atau tips gitu dari Kahfi buat teman-teman yang baru mau memulai hafalan gitu, baru mau aku pengen deh gitu, misalnya habis nonton podcast ini terus kayak aku mau deh kayak Kak Kahfi gitu kan, punya hafalan gitu kan, nanti aku mau masuk LPTQ itu. Kira-kira ada tipsnya nggak cara memulai biar kita ini bisa gitu loh, kayak termotivasi, Bismillah aku mau hafalan gitu. Oke, kalau dari saya yang pertama yang harus diubah itu memang lingkungan kita, lingkungan dan juga teman. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh gitu. Ya walaupun kita semangat banget nih mau menghafal, besok pagi menghafal, tapi kalau lingkungan kita ya nggak mendukung ya kita cuman gitu-gitu aja. Jadi yang pertama perbaiki lingkungan, bergaul dengan orang-orang yang memang mau belajar tentang Al-Quran. Nah, salah satunya di LPTQ. Oke, Banyak baik. teman-teman yang setiap harinya murojaah di Maskam, setiap pekannya murojaah di Maskam. Insya Allah kalau teman-teman gabung di LPTQ mendapatkan ilmu tentang Al-Quran yang lebih mendalam dan juga relasi dan juga lingkungan yang Islami. Itu yang pertama yang harus kita perbaiki, Mbak. Mungkin itu. Itu aja. Terus yang kedua berarti apa? Berarti harus ada kemauan juga toh? Iya, harus ada kemauan. Terus berarti baru mencari lingkungan untuk mensupport gitu ya hafalannya nanti gitu. Benar. Oke. Nah, kan tadi menyinggung tentang LPTQ. Terus ada nggak sih Kak Kahfi gitu kan? Syarat masuk LPTQ itu susah nggak sih? Apa aja syaratnya? Nggak susah kok teman-teman. Jadi teman-teman hanya dibutuhkan mengisi link Google Form pendaftaran nanti. Itu aja. Jadi kita nggak ada tes-tes, soalnya kita menampung semua orang yang udah hafiz atau orang yang memang baru mau belajar Al-Quran, kita menampung semuanya. Jadi syarat utamanya ya hanya mengisi Google Form aja nantinya ketika di-share ke teman-teman mahasiswa itu. Dengan niat mau belajar juga ya tentang Al-Quran gitu. Oke, Masya Allah. Oke, yang terakhir nih Kak Kahfi, dari tadi terakhir terus. Ini terakhir. Boleh Kak Kahfi mengajak teman-teman sahabat orasi atau semua yang menonton podcast ini untuk semakin dekat dengan Al-Quran gitu. Bisa disampaikan ke teman-teman gimana sih gitu. Ayo gitu teman-teman, kita semakin dekat dengan Al-Quran, apalagi sekarang bulan Ramadan gitu. Ini ke kamera Iya, ke kamera.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi, saya Muhammad Faris Al-Kahfi, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengajak seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk terus belajar dan mempelajari Al-Quran, terutama ini di bulan Ramadan. Mari kita memperbanyak mengkaji, membaca, dan mempelajari Al-Quran. Nah, teman-teman bisa mempelajarinya bersama dengan kami di UKM Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, sehingga dari kami pribadi UKM LPTQ dapat mengaplikasikan tulisan yang berada di belakang jasket kami, yaitu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Oke. Tadi itu merupakan closing statement juga ya dari Iya. Kak Kahfi gitu, dari Kahfi sendiri. Nah, tuh teman-teman bisa menyimpulkan bahwa saya masuk LPTQ itu tidak susah. Hanya perlu niat, Iya. kemauan mau belajar, dan juga untuk dari menghafal Al-Quran, teman-teman nanti di LPTQ itu akan difasilitasi ya, Kahfi ya. Fasilitasi. Jadi difasilitasi dengan mentor-mentor, dengan teman-teman, lingkungan yang baik seperti itu. Jadi teman-teman yang mau belajar Al-Quran, mau belajar baca, tulis ada juga nggak? Ada Mbak, Oke, baca, tulis, terus hafalan ya? hafalan. Hafalan itu, atau teman-teman yang udah punya hafalan terus bingung mau murojaahnya ke siapa Iya. gitu, boleh daftar ke LPTQ LPTQ. gitu. Tepatnya di LPTQ. LPTQ itu kantornya di mana, Kahfi? Sekret kami di Masjid Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lantai 2. Oh, berarti wah, ini mendukung banget ya LPTQ tentang Al-Quran, terus sekrenya ada di Masjid Kampus Iya, gitu. jadi kalau capek murojaah di Maskam, ke sekret istirahat boleh. Oh gitu. Ada apa aja emang di sekrenya? Di sekret Ada jajan nggak, Kak? ada Pak, kalau bawa sendiri. Kalau nggak mau berarti nggak disediakan sama kakak-kakaknya. Nanti adik-adiknya nggak jadi mau masuk, ini Kalau gimana? air putih ada Pak. Oh, air putih ada Air putih gitu. sedia di sana. Berarti energinya bawa sendiri. Iya. Oke gitu. Ada kipas angin juga di sana. Ada kipas angin. Ada kipas AC-nya? angin. AC-nya nggak ada. Oh, nggak ada. AC-nya dari angin dari luar. Oh gitu. Iya. Oke, cukup mungkin sekian ya gitu. Iya. Sebenarnya aku pengen menggali lebih dalam lagi sih, karena menarik gitu kan membahas tentang Al-Quran gitu, dan mungkin banyak kayak step by step sampai kita benar-benar mengenal dan kita tuh ngerasa nyaman gitu deket dengan Al-Quran. Itu pasti prosesnya panjang banget gitu kan, apalagi bukan yang basicnya dari pondok ya. Kalau misalnya basicnya dari pondok mungkin sudah terlatih untuk selalu dengan Al-Quran kayak gitu. Oke, untuk teman-teman sahabat orasi semua gitu, jangan lupa untuk tonton podcast kita gitu, apalagi untuk episode kali ini sangat spesial gitu kan, membahas tentang Al-Quran di bulan Ramadan bersama Kahfi, Ketua LPTQ kita UKM UMY. Untuk podcast lainnya teman-teman bisa saksikan di YouTube Orasi Podcast. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen gitu. Cukup sekian ya. Iya, Mbak. Terima kasih banyak Kahfi atas Terima kasih juga, waktunya. Mbak. Semoga nanti di lain waktu bisa mengisi lagi di sini. Jadi narasumber boleh, atau dia di host juga boleh menggantikan saya di sini. boleh. Oke. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.